Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan dipanjangkan usia dalam kebaikan, dalam ketaatan. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Islamic Parenting, dan seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa perkuliahan hari ini adalah perkuliahan yang terakhir. Perkuliahan terakhir untuk mata kuliah Islamic Parenting sebelum UTS. Insya Allah, semoga Allah mudahkan, tidak ada halangan. Jumat mendatang kita akan langsungkan UTS. Ya, teknisnya akan saya sampaikan nanti. Baik, materi untuk perkuliahan terakhir ini adalah tentang konsep pendidikan Nabi Zakaria di dalam Quran surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya tampilkan terlebih dahulu slide-nya. Oke. Baik, mewujudkan generasi Qurani, ya, mewujudkan generasi Qurani, pendidikan Nabi Zakaria di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita lihat suratnya terlebih dahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Maryam ayat 12 sampai 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sobiyah. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya. Nah, arti dari ayat Allah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitabah, ambillah Alkitab ini, bikuwah, peganglah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahu, dan kami, kata Allah, telah menganugerahkan atau telah memberikan kepada Yahya itu al-hukmah, yaitu ilmu hikmah, sobiyah, sedangkan ditinjau dari usianya masih sangat belia, masih kanak-kanak. Wahananan min ladunna, dan kami pun mengaruniakan kepadanya rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, yaitu kepekaan, ya, kepedulian, kasih sayang, wazakatan, dan juga kami karuniakan kepadanya yaitu ketakwaan, ya, ketakwaan atau kesucian, ya, kesucian. Nah, kesucian dalam arti Yahya itu walaupun usianya masih sangat belia, dia sudah ngerti mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan, mana perbuatan-perbuatan dosa atau yang mengotori jiwa. Wa kana taqiyya, dan adalah Yahya itu seorang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang bertakwa itu berarti yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa barram biwalidayhi, dan Yahya pun dengan usianya yang masih sangat belia itu sudah ngerti tentang konsep berbakti kepada orang tua, ya, sudah ngerti
tentang konsep berbakti kepada orang tua. Walam yakun jabbaran asiyya. Dan kemudian Yahya itu tidaklah termasuk orang yang sombong lagi durhaka. Wassalamun alaihi. Karena sifat-sifat dan karakter-karakternya itulah menjadikan Yahya termasuk yang beruntung, ya, yang beruntung, yang mendapatkan kesejahteraan ketika dia dilahirkan, ketika kemudian dia meninggal dunia, sampai kemudian dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Yahya alaihi salam. Nah, teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dari surah Maryam ini ayat 12 sampai 15 kita dapatkan beberapa pelajaran penting, ya, beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, Yahya alaihissalam itu mendapatkan rahmat, keberkahan, keberhasilan dan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Yahya alaihissalam memiliki 7 karakter utama yang telah kita sampaikan tadi berdasarkan ayat. Dia memiliki 7 karakter utama dan juga 7 karakter yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Pertama, selalu berinteraksi dengan kitab Allah. Kemudian dia mendapatkan ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah ini sudah kami sampaikan sebelumnya. Ada 3 definisi dari ilmu hikmah itu. Pertama adalah ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Ilmu yang menggerakkan jiwa untuk konsisten dan komitmen dengan kebenaran. Serta ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberi manfaat seluas-luasnya kepada orang lain atau kepada manusia. Kemudian berkasih sayang, ya, berkasih sayang. Ya, berkasih sayang dengan manusia, memiliki kepekaan dan kepedulian dengan orang lain. Menjaga diri dari dosa dan maksiat, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, serta bersikap tawadu dan tidak sombong. Dan yang patut kita garis bawahi adalah bahwa sifat-sifat ini, karakter-karakter ini telah dimiliki oleh Yahya, sedangkan usianya masih belia, masih anak-anak. Sebagian riwayat mengatakan usianya masih 7 tahun. Dalam arti, dia belum mukallaf, belum terbebani kewajiban syariat. Tapi sifat-sifat mulia ini sudah tertanam padanya, sudah melekat padanya. Ya. Dan kita tahu persis bahwa pembentukan akhlak itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak semudah dengan kita membalikkan telapak tangan. Butuh proses yang panjang. Butuh perjuangan yang tidak sedikit. Dan kalau kemudian di usianya yang sangat belia, belum balik, tapi dia sudah memiliki karakter-karakter utama ini, maka tentu menjadi gambaran tentang kecerahan di masa depan akan dimiliki oleh Yahya. Tentang gambaran kehidupan yang benar-benar akan mendatangkan maslahat, kebaikan, dan manfaat bagi orang banyak. Dan tentu akan menjadi cikal bakal pemimpin yang besar dengan sifat-sifat dan karakter utama yang kita sebutkan ini. Karena itulah kemudian di akhir ayat itu, ya di akhir ayat yang ke-15, Allah mengatakan kesejahteraan bagi Yahya. Ya. Kesejahteraan, keselamatan, kesuksesan bagi dia. Hari ketika dia dilahirkan, hari dia menjalani proses kehidupan di bumi, sampai dia dimatikan oleh Allah, sampai pada akhirnya dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat nanti. Nah, inilah 7 karakter. Dan teman-teman sekalian, kalau 7 karakter ini disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi karakternya Yahya alaihissalam, artinya apa? Bahwa karakter-karakter yang ada pada Yahya dengan usianya yang belia, itu pun juga bisa diwujudkan pada anak-anak kita saat ini. Ya, nanti insya Allah teman-teman ada yang menjadi bapak, ada yang menjadi ibu. Maka ketahuilah bahwa ketika Allah menjadikan ada karakter-karakter utama dan mulia pada sosok seorang nabi, sedangkan usianya masih mukallaf, masih belum mukallaf, belum terbebani kewajiban syariat, itu berarti bahwa kita mampu mencetak anak-anak kita pun
dengan karakter-karakter utama seperti ini. Karena apa? Karena semua nabi dan rasul di dalam Al-Quran merupakan qudwah, merupakan teladan. Mustahil, ya mustahil Allah menjadikan mereka sebagai qudwah kita, teladan kita, kalau ternyata kita nggak bisa menirunya. Mustahil kalau kemudian kita nggak bisa mencapai apa yang mereka capai. Ya. Dan kita bisa meniru mereka karena mereka adalah basyarun, makhluk biologis, ya manusia biasa. Manusia biasa. Ya, yang tidak bisa kita tiru adalah yuha ilaihim, mereka mendapatkan wahyu sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu. Itu aja perbedaannya. Tapi di sisi yang lain sama dengan kita, basyarun, manusia biasa. Makanya di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-110 Allah perintahkan nabinya, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ya, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa saya adalah basyarun, manusia biasa, mislukum, sama dengan kalian. Yang membedakan adalah yuha ilayya, saya mendapatkan wahyu. Ya. Dan kalian tidak mendapatkan wahyu. Itu aja perbedaannya. Tetapi dari sisi apa yang dicapai oleh para nabi dan rasul, kita pun insya Allah dapat melakukannya. Karena nabi adalah basyar, manusia biasa. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 12-15 ini menyebutkan tentang karakter mulia pada Yahya sedangkan usianya masihlah belia, maka kita mampu mencetak anak-anak kita berkarakter mulia seperti Yahya alaihissalam. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana kita mempelajari siapa manusia berjasa di balik sifat-sifat mulia itu. Tentu adalah orang tuanya. Ya, hanya saja kemudian Yahya alaihissalam ini, ya masya Allah, dia mendapatkan orang tua yang terbaik, yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya, sehingga dari situlah kemudian Yahya terbentuk sebagai pribadi yang baik. Dari ayah yang soleh dan juga ibunda yang soleha. Maka keluarga yang soleh dapat atau berpeluang besar terlahir dari rahim sang ibu, dari sulbi sang ayah, generasi-generasi yang soleh. Maka kita patut untuk belajar apa sih yang dilakukan oleh Nabi Zakaria sehingga mampu melahirkan atau mencetak anak semisal Yahya alaihissalam. Baik, teman-teman sekalian, ya teman-teman sekalian, maka dari 7 karakter tadi itu pula dapat kita jadikan sebagai cita dan harapan orang tua terhadap akhlak sang anak. Jadi orang tua bisa mencita-citakan hal tersebut bahwa anaknya juga harus memiliki sifat dan karakter utama tersebut. Bisa. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa semua nabi adalah qudwah dan teladan. Sehingga ketika Allah mengangkat kisah mereka di dalam Al-Quran, artinya kita mampu mewujudkannya. Nah, 7 karakter itu kalau kemudian kita arahkan pemaknaannya ke makna kekinian, kita dapati yang pertama adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya selalu membaca dan berusaha memahami makna dan kandungan Al-Quran. Ya, itu kalau kemudian makna tersebut kita tarik ke makna kekinian. Sebab di dalam ayat itu kan Alkitab, yaitu kitab Taurat. Tetapi kita tarik maknanya kekinian, yaitu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita pengen anak-anak kita nantinya atau peserta didik kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan selalu berinteraksi dengannya. Yaitu selalu membaca dan berusaha memahami makna dan kandungan Al-Quran. Yang kedua, menuntut ilmu hikmah. Ya, menuntut ilmu hikmah. Ilmu hikmah adalah ilmu yang menggerakkan jiwa untuk bertauhid. Ilmu yang menggerakkan jiwa untuk bertauhid. Ilmu yang mendorong terrealisasinya kebaikan dan menguatkan jiwanya untuk memberi manfaat tidak hanya pada dirinya dan keluarganya saja, melainkan juga pada orang lain.
Kemudian yang ketiga, berkasih sayang dengan manusia. Ya, maksudnya adalah memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi. Suka membantu dan meringankan beban orang lain. Ya, suka membantu dan meringankan beban orang lain. Kemudian menjaga diri dari dosa dan maksiat. Ya, menjaga diri dari dosa dan maksiat. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Selanjutnya yang keenam, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketujuh, bersikap tawadu dan tidak sombong. Tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah. Merasa butuh dengannya, tidak menganggap remeh atau merendahkan orang lain. Nah, inilah 7 karakter yang harus menjadi cita dan harapan orang tua terhadap akhlak sang anak. Atau 7 karakter yang menjadi cita harapan para guru, para pendidik ya terhadap akhlak sang anak atau terhadap karakter sang anak. Ya, sang anak atau peserta didik. Baik. Nah, kita lihat pelajaran yang kedua. Ya, bahwa pada pelajaran yang kedua ayat tersebut yaitu Maryam ayat 12 sampai 15 mengindikasikan keberhasilan pendidikan Nabi Zakaria dan istrinya alaihissalam selaku orang tua Yahya alaihissalam. Ya, sehingga sejak kelahiran kehidupan, kematian hingga kebangkitannya di hari akhir, Yahya alaihissalam mendapat rahmat, mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman sekalian, kita harus menekadkan ya, mencita-citakan anak kita atau peserta didik kita itu mendapatkan rahmat, keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala dari lahirnya, kemudian proses dia menjalani kehidupan di dunia, kematian sampai kebangkitannya di hari akhir nanti. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih fokus sedikit mengenai 5 faktor utama keberhasilan pendidikan Nabi Zakaria alaihissalam. 5 faktor utama keberhasilan pendidikan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama adalah orang tua harus mencita-citakan untuk melahirkan anak yang hebat dan berjiwa pemimpin. Ya, orang tua harus bercita-cita melahirkan anak yang hebat dan berjiwa pemimpin. Karena Nabi Zakaria alaihissalam sebelum mendapatkan Yahya alaihissalam sebagai karunia dari Allah untuknya, dia telah mencita-citakan agar lahir dari sulbinya atau dari rahim sang istri anak yang hebat, anak yang berjiwa pemimpin. Nah, dan itu diabadikan Allah di dalam surat Maryam ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya. Di mana Nabi Zakaria berdoa, "Fahabli ya Allah, karuniakanlah kepadaku min ladungka, dari sisi Engkau." Ya, ini menunjukkan bahwa anak itu merupakan karunia Allah, anugerah dari Allah. Jangan sampai kemudian dilalaikan. Jangan sampai kemudian diterlantarkan. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa pekerjaan, kendaraan lebih bernilai daripada sang anak. Sebab tidak sedikit berita yang kita dapatkan, ada di YouTube juga ya, bahwa ada seorang ayah yang menyiksa sang anak dikarenakan anak karena ketidaktahuannya memegang paku dan menggeserkan paku itu di permukaan kendaraan sang ayah. Ya, akhirnya tercoret mobilnya. Sama dengan mobil saya juga ya. Ya, anak saya yang pertama menulis nama di permukaan pintu mobil ya, menulis namanya Azka ya, menulis namanya Azka Khairun Nisa, ditulisnya seperti itu. Nah, kita dapat Masya Allah. Nah, ada kekesalan, tapi kita harus segera sadar kembali bahwa anak kita lebih bernilai daripada kendaraan ini.
coretan pada kendaraan itu dapat dihilangkan. Kita mesti keluarkan biaya sedikit, nggak ada masalah. Tetapi apabila kemudian mental anak yang telah rusak, psikisnya yang terganggu, atau kemudian kepercayaan yang telah hilang, maka itu susah terobati dan butuh biaya yang tidak kecil untuk kemudian menyembuhkannya. Dan waktu yang sangat panjang untuk bisa mengembalikan mentalnya yang terbaik. Nah, karena itulah kemudian kita harus sadari bahwa anak itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah untuk setiap orang tua. Fahabli min ladunka waliya. Maka Yahya memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada aku dari sisi engkau waliyan, ya, seorang putra. Ya, seorang putra yang kelak nanti akan mengambil peran menggantikan posisiku sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dai yang menyebarkan kebaikan kepada umat, sebagai seorang nabi. Yarisuni wa yarisu min ali Yakub, ya, yang kelak akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Nah, di sini dia memohon kepada Allah agar kelak anak yang lahir dari sulbinya itu adalah anak yang akan menggantikan perannya di dalam mendidik manusia. Menggantikan perannya, kalau tidak memang sebagai nabi, tetap sebagai orang yang akan mendidik manusia. Tapi kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan menjadikan Yahya sebagai seorang rasul. Ya, sebagai seorang rasul yang juga mendidik umat. Mendidik umat. Yarisuni wa yarisu min ali Yakub, ya, yang berjiwa pemimpin, yang mewarisi kitab Taurat untuk kemudian dia mengajarkan kepada umat tentang kitab Allah, kitab Taurat. Dan dia memohon kepada Allah agar Yahya dijadikan sebagai anak yang diridhoi. Ada salah seorang ibu rumah tangga yang datang ke tempat kami, ya, asalnya dari Surabaya. Dia datang ke tempat kami, lalu kemudian menceritakan kisahnya. Dia pengen konsultasi karena anak pertama, dia memiliki 3 orang anak. Anak pertama meninggal dunia di usianya yang ke-13 tahun karena usus buntu. 10 hari berikutnya disusul oleh kematian anak kedua. Anak laki-laki usia 7 tahun. Nah, anak yang ketiga usia 5 tahun. Yang membuat ibu ini sedih adalah karena anak yang pertama meninggal karena usia 13 tahun usus buntu. 10 hari ke depannya setelah kematian anak pertama disusul dengan kematian anak yang kedua yang sama sekali tidak ada gejala-gejala sakit. Tidak ada tanda-tanda keluhan-keluhan secara fisik. Enggak ada. Sehat walafiat. Bahkan sang ibu bercerita bahwa di malam kematiannya itu kami masih nonton bersama. Setelah Isya kami nonton sampai jam 9 malam. Setelah itu kemudian saya katakan kepada anak saya sudah sampaikan kepadanya, nak, saya pengen kamu nanti jadi anak seperti ini. Ya. Dia sampaikan harapan-harapan untuk jadi apa kelak anaknya di masa yang akan datang. Sang anak menanggapi dengan bermain, ya, dengan bermain, bercanda, dan juga dengan anggukan siap, gitu. Tapi qadarullah, ketika kemudian jam 9 malam perpisahan terjadi, yaitu sang anak laki-laki ini tidur masuk ke kamarnya, kemudian sang ibu juga masuk ke kamarnya bersama dengan suami. Jam 11 malam tiba-tiba sang anak terbangun teriak histeris. Teriak histeris jam 11 malam. Sampai akhirnya jam 12 malam meninggal dunia. Ya. Meninggal dunia setelah teriak histeris, kemudian terjadi kejang pada anak itu, lalu kemudian terhembuslah nafas yang terakhir. Terpukul luar biasa sang ibu. Nah, itu 10 hari kematian anak yang kedua. Anak yang pertama. Nah, sang ibu ini kemudian khawatir akan terjadi kematian anak yang ketiga di 10 hari ke depannya. Makanya 2 hari setelah kematian sang anak itu, sang ibu langsung terbang dari Surabaya datang ke Bogor untuk konsultasi. Kebetulan ada keluarganya juga di Bogor. Dia datang konsultasi bagaimana. Dia khawatir anak ketiga ini meninggal
di hari ke-10 anak kedua meninggal. Maka kemudian saya luruskan pemahamannya, husnuzonnya kepada Allah dan seterusnya. Ya. Nah, pada akhirnya kemudian saya bimbing sang ibu, barulah dia tersadar bahwa ada ungkapan-ungkapan di mana ungkapannya itu adalah ungkapan yang menunjukkan ketidakridhoan sang ibu terhadap sang anak. Ya. Ketidakridhoan sang ibu terhadap sang anak. Pernah beberapa kali terlontar ucapan-ucapan ketika dia bertengkar dengan suami atau ayah sang anak, rasa kekesalan terhadap sang anak, rasa ketidaksyukuran dengan sang anak. Walaupun secara detail dia tidak sebutkan ke saya, tapi hal itulah yang membuat dia menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali dia merasa kecewa punya anak, ya. Dia merasa anak tapi tidak sudah besar, ya menurutnya udah besar sih 7 tahun tapi tidak bisa membantu orang tua, segala macam lah. Ada ketidakridhoan dengan sang anak. Akhirnya kemudian Allah memanggil sang anak karena sang ibu tidak merasa, atau sang ayah juga ayahnya ini tidak peduli dengan urusan keluarga. Kemudian banyak hutang sana sini sampai akhirnya dia lari, diperparah, nikah lagi dan seterusnya. Akhirnya ibu, sang istri kecewa, marah dan seterusnya. Terkadang pelampiasan kepada anak, dan terkadang anak juga mungkin belum bisa berbuat apa yang diinginkan oleh sang ibu. Akhirnya ada kekecewaan sang ibu terhadap anak, dan Allah menegur sang ibu dengan memanggil dua anaknya tersebut. Ya. Makanya teman-teman sekalian, kelak kita insya Allah menjadi orang tua bagi anak-anak kita, maka sadarilah bahwa anak itu anugerah terbesar. Syukurilah keberadaan anak. Ya. Syukurilah keberadaan anak, sebab tidak semua orang mendapatkan rezeki punya anak. Dan bertekadlah untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang hebat di zamannya, ya, pemimpin yang hebat di zamannya. Oke. Yang kedua adalah Zakaria alaihissalam itu mengambil peran sebagai orang tua yang baik, orang tua yang soleh dan juga teladan. Ya, artinya dapat dikuduahi, dapat diikuti oleh sang anak, dan keteladanannya, kesolehannya itu dijamin Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-An'am ayat 85, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullu minas solihin. Nabi Zakaria, lalu kemudian putranya Yahya, lalu kemudian Isa alaihissalam dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini adalah rekomendasi dari Allah bahwa Nabi Zakaria orang yang soleh, akhirnya besar peluang lahir keturunan yang soleh, sebab kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa inna abawaihi wahidanihi wa yunasirani wa yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang kemudian sangat berperan di dalam menjadikan sang anak apakah Yahudi, apakah Nasrani, apakah kemudian Majusi. Artinya sangat besar peran orang tua di dalam perubahan karakter sang anak. Maka karena Nabi Zakaria hamba Allah yang soleh, maka peluang terlahirnya anak yang soleh begitu besar. Maka terlahirlah Yahya sebagai pribadi yang soleh. Nah, sebagai catatan di sini teman-teman sekalian, banyak anak yang tumbuh menjadi pribadi yang baik, cerdas, berbakti dan bermanfaat bagi umat Islam karena terlahir dari orang tua yang soleh. Dan tidak sedikit anak-anak yang tumbuh dengan kepribadian jahat, mengganggu, tidak berbelas kasihan, dan bahkan merusak karena sejak kecil tidak mendapatkan contoh atau keteladanan dari orang tuanya. Ya. Maka disinilah calon-calon ayah, calon-calon ibu siap menjalani ikatan pernikahan karena kesiapannya untuk menjadi ayah yang terbaik, ibu yang terbaik bagi sang anak. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, ya, banyak berdoa untuk kebaikan sang anak. Ini yang ketiga ya. Banyak berdoa untuk kebaikan sang anak. Terus berdoa, nggak boleh putus berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Ya, jadi teruslah berdoa, jangan putus-putus dari berdoa. Saya kisahkan sebuah pengalaman juga. Ada seorang ibu rumah tangga yang anaknya usia SMA. Waktu itu nggak disebutkan usia berapa tahun, tapi
kelas SMA ya. Kelas SMA kelas 2. Nah, lalu kemudian sang ibu menceritakan kepada saya sambil menangis. Dia mengatakan, "Ustadz, saya bingung nih, bagaimana saya harus mengurus anak saya." Saya katakan, "Kenapa?" Diceritakanlah bahwa anaknya ini kelas 2 SMA. Kami bukan orang yang tergolong kelas menengah ke bawah dari sisi strata kedudukan di masyarakat. Kami menengah ke atas. Kami mampu. Tapi anak saya suka mencuri. Suka bergabung dengan teman-temannya yang nakal, yang suka malak-malak. Saya pikir apa kekurangan anak saya ini? Segala kebutuhan selain kebutuhan sekolah bukan hanya terpenuhi, bahkan lebih. Tapi kenapa dia tergabung di anak-anak yang suka mencuri gitu? Dan tidak ada juga kebutuhan-kebutuhan yang kita dapati, hal-hal yang mungkin baru didapatkannya, dibelinya yang tidak berasal dari orang tua gitu. Nah, ini orang tuanya bingung. Kemudian orang tua selalu dan langganan dipanggil oleh kepala sekolah karena kebejatan sang anak. Ya, entah tawuran lah, entah perkelahian, entah apalah gitu. Yang pasti orang tuanya sering-sering kali dipanggil. Ya karena sang anak berbuat ulah di sekolah atau di jalanan. Dia bingung, dia stres. Ya, suami istri bingung, stres, nggak tahu mau bikin apa lagi. Ya, segala nasihat tidak mempan, pukulan, siksaan juga semakin membuat jadi-jadi gitu. Bingung orang tua. Nah, waktu itu dia konsultasikan, minta petunjuk. Saya katakan, "Ibu, apakah anak ibu tidak sholat?" Dia katakan, "Iya benar Pak Ustadz, nggak sholat." Saya katakan itu penyebab utamanya. Kenapa bisa? Saya katakan, karena Allah berfirman di dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat 59. Allah mengatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salawat taba'us syahawat fasawfa yalqona goyya." Akan muncul generasi yang rusak. Akan muncul generasi yang bermasalah. Generasi yang gelap masa depannya, kata Allah. Dan generasi yang rusak. Generasi yang gelap masa depannya itu. Cirinya hanya 2 Allah sebutkan. Cirinya hanya 2. Di surat Maryam ayat 59. Apa cirinya? Yang pertama, adha'us sholat. Ketika dia tidak sholat. Adha'us sholat. Dia menggampangkan tidak sholat. Wattabau syahwat. Dan syahwat lebih dipertuhankannya. Syahwat lebih diturutinya daripada yang lainnya. Pokoknya imamnya adalah syahwatnya. Fasawfa yalqona goyya, kata Allah. Maka masa depan anak itu pasti suram kalau tidak berubah. Masa depan anak itu akan rusak kalau dia tidak segera berubah dengan menjadi anak yang sholat dan kemudian menundukkan hawa nafsu. Nah, teman-teman, itu juga menjadi pelajaran. Jadi siapa-siapa yang kemudian saat ini ada di antara teman-teman yang belum sholat, percayalah bahwa hawa nafsu Anda akan memimpin Anda. Sebab itu otomatis siapa yang sholatnya nggak beres pasti hawa nafsunya lebih dominan dalam hidupnya. Akhirnya ada yang konsultasi ke saya, "Ustadz, gimana ya, kok saya suka banget nonton film porno, nggak bisa saya hilangkan." Saya katakan, "Karena sholatmu nggak beres." Oh iya benar. Ada lagi mahasiswa Tazkiyah yang pernah konsultasi ke saya, dia mengatakan, "Ustadz, saya ini tiap hari bisa 3 kali onani. Gimana ya resepnya?" Saya katakan, "Sholat kamu pasti nggak beres." Oh iya. Nah, coba perbaiki sholatmu, insya Allah kamu bisa. Nah, kenapa? Karena Allah menjamin begitu sholat dilalaikan, pasti syahwat akan mendominasi hidup seseorang. Nah, singkat cerita adalah, jadi apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya katakan, ibu banyak berdoa dan jangan putus berdoa. Kalau segala daya, segala upaya ibu tidak berhasil terhadap sang anak, ketuk pintu langit. Minta kepada Allah yang maha membolak-balikan hati supaya hati anak ibu dibalik. Apa yang harus saya doa? Bacalah surat Ibrahim di ayat yang ke-40. Begitu saya ajarkan. Surat Ibrahim, surah yang ke-14, di ayat yang ke-40. Ya, di ayat yang ke-40. Bagaimana bunyi doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai ahli salat dan jadikanlah keturunanku sebagai ahli salat. Ya. Dan Engkaulah Rabb yang maha mendengarkan dan maha mengijabah setiap doa. Akhirnya sang ibu ya dan sang suami itu terus berdoa dengan doa itu. Di sepanjang kesempatan dia bisa berdoa, dia berdoa dengan doa tadi. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Kabulkan doaku ya Allah. Masya Allah. Kurang lebih sebulan kalau saya nggak salah. Sang ibu menelpon kembali. Dia nelpon, dia sampaikan, Masya Allah Ustadz.
anak saya telah berubah 180 derajat. Wah, bagaimana bisa Ibu? Nah, wasilahnya adalah kakak kelas dia yang sudah lulus. Kemudian kakak kelasnya ini yang sangat diidolakan, yang juga memang nakal sebelumnya. Ternyata kakak kelasnya sudah tobat, sudah berubah, sudah hijrah. Ya, ketika kakak kelasnya masuk kuliah. Dan kakak kelasnya ini pengen menarik kembali adik-adik kelas yang sudah akrab sama dia, yang pernah dipengaruhinya untuk jadi jahat. Nah, kakak kelas inilah yang menariknya kembali. Dia mengatakan, saya dulu jahat, nakal. Kalian ternyata mengikuti saya dan sekarang saya harus mengajak kalian kepada kebaikan. Ikut saya belajar pesantren dan seterusnya. Akhirnya kemudian kakak kelasnya ini berhasil merubah watak sang adik kelas ini. Ya, akhirnya berubah menjadi ahli masjid, rajin ibadah, ya, sholat 5 waktu. Nah, dia sampaikan ke saya katakan benar. Itu adalah wasilah kakak kelas, tapi sebenarnya adalah doa bapak dan ibu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mampu mendatangkan jalan-jalan hidayah kepada anak ibu dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Nah, jadi doa itu adalah senjata ampuh bagi mukmin. Tidak pantas kita sebagai seorang muslim itu mengabaikan kekuatan doa. Karena doa pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi doa itu mampu merubah kemustahilan menjadi keajaiban. Ya, hanya saja memang dalam berdoa harus dibarengi dengan husnuzon kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Dan tidak berputus asa apalagi bosan berdoa. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman juga perhatikan nanti insya Allah. Mulai sekarang berdoalah. Berdoalah sekarang, banyak-banyak berdoa ya Allah. Jadikanlah aku sebagai calon ayah yang terbaik. Jadikanlah aku sebagai calon ibu yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah dari sulbiku, jadikanlah dari rahimku. Keluar generasi robbani, generasi yang soleh. Generasi yang menjadi aset terbaik bagiku dunia akhirat. Berdoalah selalu kepada Allah. Yakinlah bahwa insya Allah Allah akan mengabulkan doa Anda. Anda akan dipertemukan oleh Allah dengan pasangan yang terbaik. Yang visi misinya sama dengan Anda melahirkan generasi yang terbaik. Nah, kemudian kita dapati bahwa Nabi Zakaria itu memberikan pendidikan terbaik sejak dini kepada Yahya. Dan memang Nabi Zakaria itu mengambil peran dalam keluarga bukan hanya sebagai orang tua biologis. Orang tua biologis itu maksudnya adalah orang tua yang hanya memperhatikan biologis sang anak. Ya, bagaimana anak ini sehat secara fisik, secara jasmani, maka diperhatikan nutrisinya. Itu artinya adalah orang tua biologis. Ya, orang tua biologis yang memperhatikan biologis sang anak. Nah, bagaimana anak ini terlihat bersih, rapi, pakaiannya, itu adalah orang tua biologis. Tapi ternyata Nabi Zakaria tidak hanya mengambil peran sebagai orang tua biologis. Dia juga mengambil peran sebagai orang tua spiritual. Ya, yang mengajarkan agama, akhlak, adab kepada sang anak. Akhirnya kemudian Nabi Zakaria, dia sebagai muadib yang mengajarkan etika dan adab kepada sang anak. Dia juga sebagai murabbi yang menuntun dan membimbing anak dalam kebaikan tahap demi tahap. Dia juga sebagai mudaris, guru yang sabar memberi pengajaran dengan berbagai metode. Dan juga sebagai muallim, ya, yang memperhatikan kurikulum pendidikan yang prioritas untuk dikuasai oleh sang anak. Ya, inilah kemudian peran Nabi Zakaria di tengah keluarganya. Ya. Dan ini pula yang kita harapkan, sebab hari ini masih ada di antara umat Islam, ketika dia sebagai ayah, ketika dia sebagai ibu, itu hanya memperhatikan biologis sang anak. Akhirnya di kasus di Bogor, ya, seorang anak yang mempidanakan ibu kandungnya sendiri. Ada di Bogor, lihat aja beritanya. Seorang anak yang mempidanakan ibu kandungnya sendiri. Sang ibu telah berhasil membesarkan anaknya secara biologis, tapi tidak berhasil merubah akhlak dan adab sang anak. Anak ini menjadi beringas. Ketika sang anak perempuan ini sudah menikah, dapat suami yang materialis gitu ya. Materialis dan kapitalis. Mereka pengen menguasai warisan sang ayah. Dan mereka menganggap sang ibu sebagai penghalangnya. Maka akhirnya si anak perempuan ini atas bujukan sang suami menyuruh ibunya pergi keluar dari rumah. Tak mau tahu sang anak ini ibunya mau kemana, yang penting keluar dari rumah. Ya, karena kemudian sang ibu ngotot, karena sambil nangis dia mengatakan, tapi disinilah kemudian ayah dan ibumu membesarkan kamu, nak, mendidik kamu, nak, sampai kamu bisa berdikari. Sang anak nggak mau tahu tentang hal itu. Pokoknya dia pengen kuasai rumah itu dia dengan suaminya saja. Maka sang ibu diusirnya. Dan karena ibu tidak ngerti apa-apa tentang masalah hukum,
sang anak ini ya mengadukan ke pihak kepolisian dengan apa namanya pengajuan palsu ya. Dia ajukan, dia buat surat apa namanya pernyataan palsu bahwa sang ibu ini melakukan begini dan begitu, sehingga ya entah apalah intinya isi daripada pernyataan palsu yang dibuat sebagai pengajuan sang anak untuk mempidanakan ibu kandungnya sendiri ya. Nauzubillah, sampai sang ibu itu keluar dari rumah dalam keadaan menangis. Ya lihat aja di berita ada kok. Ya cari aja kata kuncinya ya. Anak durhaka di Bogor yang mengusir orang tuanya. Banyak, bukan cuma satu kasus, banyak sekali kasusnya. Nah, jadi kita tidak hanya ingin membesarkan anak secara biologis, tapi juga spiritual, ruhiyah, psikis, keilmuan. Makanya orang tua harus mengambil peran-peran ini. Nah, ketika orang tua mengambil peran ini, bukan berarti bahwa ayah yang harus terjun langsung, tidak. Tetapi dia adalah kepala yang harus menjadi penentu. Ya, dia adalah sebagai pemimpin gitu. Ibu juga seperti itu. Tidak mesti harus secara langsung dia mengambil peran sebagai muadib. Tapi dalam hal sebagai muadib, dia mengajar etika dan adab, tidak mesti secara langsung. Tapi dia carikan guru muadib yang terbaik. Dia sekolahkan di sekolah yang terbaik. Ya, di sekolah tahfiz Quran misalnya, sekolah kutab, TK Islami dan seterusnya, ala kulli hal, sehingga anak-anak di sekolah tersebut diajarkan adab, ya, diajarkan bacaan Quran dan seterusnya. Jadi tidak mesti orang tua mengambil peran ini secara langsung, tapi dia wajib untuk mewujudkan anaknya kaya dan kuat bukan hanya secara biologis, tapi secara spiritual, secara ruhiyah, secara keilmuan, secara psikis dan juga mental. Nah, kemudian melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan anak. Ya. Lakukan evaluasi terhadap proses pendidikan sang anak. Sebab Nabi Zakaria alaihissalam itu melakukan evaluasi terhadap anak-anaknya. Ya, dan juga terhadap peserta didiknya. Salah satu peserta didiknya adalah Maryam. Jadi Maryam ini merupakan adik dari istrinya. Ya, saudari dari istrinya dalam riwayat. Dalam riwayat yang lain mengatakan ponakannya. Anak dari saudari istrinya. Ya, itu riwayat. Dan kita tidak perlu disebutkan untuk mencari tahu. Ala kulli hal, Maryam ini sejak kecil tumbuh dalam pembimbingan dan pendampingan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Dia tumbuh dan besar dalam pembinaan pendidikan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu bukan hanya mendidik Yahya, tapi juga Maryam. Dan Maryam alaihissalam yang merupakan ibunda Isa alaihissalam, seperti yang saya katakan tadi, dalam riwayat dia adalah ponakan istri Nabi Zakaria. Dan dalam riwayat yang lain dia adalah adik kandung dari istri Nabi Zakaria. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti Maryam tumbuh dalam pendidikan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria kullama dakhala 'alaiha, ketika dia masuk menemui Maryam di mihrabnya. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ya, setiap kali kemudian Nabi Zakaria memasuki atau mendatangi Maryam di mihrabnya, ya, mihrabnya di tempat dia beribadah, di tempat dia memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Wajada indaha rizqa. Ya, dia dapati di sekitar Maryam itu terdapat rezeki. Ya, rezeki berupa makanan yang mengherankan adalah makanan itu adalah makanan musim panas yang datang di waktu musim dingin. Atau makanan musim dingin yang diberikan Allah di kala musim panas. Ini luar biasa sekali. Ya. Jadi misalnya terjadi musim panas. Nah, yang datang kepada Maryam itu adalah makanan-makanan musim dingin. Dan apabila musim dingin, akan datang kepada Maryam rezeki dari Allah, makanan-makanan musim panas. Nah, ini luar biasa. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, ini evaluasi. Ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana kau dapatkan semua ini? Maka dengan kecerdasan, dengan keilmuan, Maryam menjawab dengan jawaban yang membahagiakan Nabi Zakaria. Huwa min indillah. Dia datang dari Allah. Jadi memang segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah. Dan kita pengen memang supaya anak-anak kita itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya
peserta didik kita itu dihubungkan dengan Allah kehidupannya. Kalau dia sakit, ajarkan dia berdoa kepada Allah. Kalau mau minum, ajarkan dia membaca basmalah. Mau makan juga demikian dengan tangan kanan. Jadi dekatkan dia dengan Allah. Perkenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungkan aktivitasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Seperti Rasulullah ketika kemudian mengajari Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas masih kecil, Rasul bertanya kepadanya, dia menasihatinya, ya Ibnu Abbas, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ya. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah, Allah akan memberikannya kepadamu. Nah, seperti itu kita ajarkan. Hubungkan aktivitasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, ini luar biasa. Nah, ketika kemudian Nabi Zakaria takjub dengan melihat keajaiban ini, mujizat yang Allah berikan kepada Maryam, maka Nabi Zakaria pun juga berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, menjadi pelajaran bahwa ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka berdoalah kepada Allah, sebab itu merupakan salah satu momen doa mustajab. Jadi ketika teman-teman melihat suatu fenomena yang menakjubkan, ya, fenomena luar biasa, fenomena yang dahsyat, ya, maka segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu merupakan karunia Allah, rezeki Allah, dan ketika dalam kondisi-kondisi kita takjub terhadap perbuatan Allah dan kita berdoa pada saat itu, maka doa sangat-sangat mustajab. Doa sangat-sangat mustajab. Ya. Seperti apa yang terjadi pada Maryam ketika Zakaria mendapati makanan-makanan musim panas ada di sekitar Maryam, sedangkan saat itu adalah sedang terjadi musim dingin atau sebaliknya, maka dia takjub dengan apa yang disaksikannya, maka Zakaria langsung berdoa kepada Allah, yang bisa kita lihat kelanjutan ayatnya, ya. Baik, kemudian teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, para nabi alaihimussalam adalah teladan bagi umat. Ya, teladan bagi umat, khususnya umat Islam. Beragam kisah mereka di dalam Al-Quran syarat hikmah dan pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Beragam konsep pendidikan di dalamnya menjadi landasan bagi para pendidik dalam merumuskan kurikulum pendidikan. Karakter Yahya alaihissalam pada surat Maryam ayat 12-15 dapat dijadikan sebagai target pencapaian keberhasilan pendidikan anak pada usia 7-10 tahun. Tersirat di balik ayat-ayat tersebut peran besar orang tua di rumah dalam mewujudkan lahirnya generasi Qurani. Ya, keberhasilan Yahya alaihissalam menjadi manusia mulia di dunia dan di akhirat tidak lepas dari peran besar Zakaria alaihissalam sebagai orang tua yang terus mendorong, mendukung dan membantu sang anak mewujudkan mimpi-mimpi besarnya. Ya, dan teman-teman sekalian, saya juga perlu menyampaikan, saya lupa untuk menyampaikan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar para orang tua itu mendidik anaknya dekat dengan sholat. Sebab tadi sudah saya angkat beberapa kisah, sangat berbahaya ketika anak tumbuh dalam keadaan tidak sholat atau melalaikan sholat. Itu adalah calon-calon generasi yang akan rusak masa depannya. Maka perhatikan sholat. Sejak kecil, sejak dini, sebelum dia mukallaf, sebelum balik sudah harus diajarkan sholat. Harus diajarkan sholat. Nabi mengatakan, ya, muru abna'akum, ya, perintahkanlah anak-anak kalian bisolah, mengerjakan sholat, ya, wahum abna'u sab'i sinin, ketika dia telah sampai pada usia 7 tahun. Jadi kalau anak sudah sampai pada usia 7 tahun, suruh sholat, perintahkan sholat. Wadribuhum, pukul mereka. Wahum abna'u asrin. Pukul mereka kalau mereka meninggalkan sholat. Ketika usia mereka telah sampai pada usia 10 tahun. Wafarrikuhum dan jauhkan mereka atau pisahkan mereka dari madaji'ihim. Dari tempat-tempat tidur mereka. Ya. Jadi kalau kemudian mereka sudah besar, dipisahkan. Kalau sudah usia 10 tahun, dipisahkan tempat tidurnya. Ya, jangan lagi anak laki-laki satu ranjang dengan anak perempuan, dipisahkan mereka, ya, usia 7 tahun. Anak laki-laki sama anak laki-laki dipisahkan tempat tidurnya, jangan satu ranjang, pisahkan. Makanya ranjang yang beberapa susun.
Ya, kalau yang anak perempuan pisahkan kamar. Kalau anak laki-laki boleh satu kamar tapi pisah kasur. Dipisahkan. Nah, teman-teman sekalian, dari hadis itu mengajarkan kepada kita bahwa akan benar-benar rusak masa depan anak kalau dia tidak sholat. Makanya betul-betul perhatikan sholat. Yang kedua, pukul mereka kalau sudah sampai usianya 10 tahun dan tidak sholat. Artinya, jangan pukul anak kalau usianya belum sampai 10 tahun. Dan kalaupun Anda harus memukul anak di usia 10 tahun, pukullah, itu pun alasannya karena sholat, bukan karena alasan dunia. Makanya tadi saya katakan, ada kisah yang diangkat di YouTube, juga di Google pencarian, bahwa ada seorang anak yang dipukul tangannya oleh sang ayah dikarenakan telah membuat coretan di kendaraan. Itu kasihan sang anak itu sampai sakit. Ya, sakit sepekan dia demam karena tangannya dipukul, dicambuk oleh sang ayah. Padahal usianya belum balik. Allah saja tidak menjadikan anak itu usia belum balik berdosa kalau dia melakukan kesalahan. Enggak berdosa anak itu. Kenapa kita orang tua memukulnya, menyiksanya? Kalaupun kita memukulnya itu karena dia tidak sholat. Ya. Nah, inilah pentingnya teman-teman harus belajar. Teman-teman kita semua harus belajar Islamic parenting ini supaya kita ngerti bagaimana memperlakukan sang anak dan bagaimana bersikap terhadap sang anak serta mimpi apa yang harus kita wujudkan diraih oleh sang anak. Baik teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk sementara kita belum ada sesi tanya jawab ya, karena saya ada jadwal khutbah dan jam 11 saya sudah harus berangkat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Bagi teman-teman yang tadi ada beberapa yang ingin bergabung ya, tapi sepertinya sudah tidak bisa sebab kapasitas Zoom yang saya buat ini hanya 100 orang gitu. Jadi yang tidak bisa ini akan kita kirimkan link rekaman video ini untuk bisa diikuti. Sehingga insya Allah dengan dia mengikuti perkuliahan walaupun lewat YouTube, ya insya Allah kita pun akan menganggapnya sebagai hadir. Ya. Baik teman-teman sekalian, syukran atas perhatiannya semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.